Selamat siang Ibu, perkenalkan saya Agi Fitriani Gerung, salah satu anggota dari program PHP 2D Fakultas Pertanian Universitas Merdeka Madiun. Mohon maaf sebelumnya, ini saya berbicara dengan Ibu siapa? Rizka. Ibu Rizka sebagai saya ketua tim penggerak PKK Desa Gonggang. Baik, Sekaligus mewakili Bapak Lurah. baik Bu. Sebelumnya kalau boleh tahu, ini untuk kegiatan sehari-hari mayoritas ibu-ibu di Desa Gonggang itu kegiatannya apa ya Bu? Kalau di Desa Gonggang sendiri Mbak, memang mayoritas kan semuanya petani. Iya. Jadi semuanya ya petani. Petaninya bukan cuma berkebun, tapi peternak juga. Karena mayoritas di sini kan semuanya hampir seluruhnya pelihara sapi. Oh, gitu. Iya. Kalau menurut dari hasil survei kami, tim kami di Desa Gonggang ini kan terdapat banyak labu siam ya Bu? Iya. Selama ini untuk labu siamnya tersebut diapakan? Misalnya dijual sayur atau mungkin dibuat olahan seperti keripik mungkin? Kalau untuk labu siam sendiri sejauh ini masih dijual sayur. Soalnya iya, kalau untuk olahan yang lainnya, untuk labu sendiri masih familiar ke sayur. Kalau yang lainnya, kalau di sini masih asing sekali Mbak. Ya, apalagi kalau keripik, saya kira belum ada. Berarti labu siam itu belum dibuat olahan keripik ya Bu? Belum sama sekali. Mungkin sebelumnya di Desa Gonggang sendiri itu sudah pernah memproduksi keripik atau belum Bu? Kalaupun sudah, mungkin ada kendalanya? Kalau untuk keripik sendiri ada beberapa produk dari Desa Gonggang, dari warga Gonggang sendiri, cuma kita terkendala di pemasaran. Karena kalau yang keripik yang sudah sering dijual di pasaran, kita juga bikin kan pasti juga agak sulit untuk pemasarannya, soalnya bersaing sama yang punya produk-produk besar ya. Kalau yang seperti keripik pegagan seperti itu kan kita masih susah untuk pemasarannya karena masih asing juga. Kalau yang seperti jamur, bayam itu kan kita susah di persaingannya karena sudah ada banyak produsen yang mengeluarkan produk-produk tertentu seperti itu. Okay. Kalau selama ini untuk pemasarannya yang produk-produk sudah dibuat itu di gimana Bu? Di toko-toko atau mungkin di tempat sementara wisata? Kita usaha pertama karena ini masa pandemi, kita usahakan dijual online, tapi juga tidak bisa maksimal karena ya terkendala pemasarannya sendiri. Kedua ya memang dititipkan dulu di warung-warung sama tempat-tempat pariwisata. Ya. Kebetulan setelah kami survei kan di sini banyak potensi Bu ya. Salah satunya itu labu siam. Kami dari tim kami itu mengajukan proposal dan alhamdulillah proposal kami disetujui dan didanai. Sehingga kami bisa membuat program yang diadakan di Desa Gonggang. Salah satunya kegiatan kami adalah memberdayakan labu siam. Mungkin selama ini labu siam kan nilai jualnya rendah ya Bu? Ya, rendah. Jadi sekali. kalau kita berinovasi misalkan dibuat keripik, kemungkinan bisa memiliki nilai jual yang tinggi. Apakah sebelumnya sudah ada program seperti ini Bu di Desa Gonggang? Belum. Ini pertama kalinya program seperti ini masuk Desa Gonggang. Oh, berarti program PHP 2D ini baru pertama kali ya Bu? Baru pertama kalinya. Lalu bagaimana tanggapan Ibu setelah mengetahui adanya program PHP 2D ini di Desa Gonggang? Alhamdulillah saya juga ikut senang ya untuk program ini bisa masuk Desa Gonggang karena sebenarnya bisa sangat membantu masyarakat, khususnya untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi, seperti itu. Selanjutnya untuk kesan dan pesan Ibu dengan adanya bantuan ini khususnya untuk Desa Gonggang sendiri itu apa Bu? Kalau untuk pesannya sendiri yang saya harapkan masyarakat bisa mempergunakan kesempatan ini dengan baik, kemudian apa yang telah diberikan dari program tersebut bisa berjalan dengan lancar, bisa dipergunakan sebagaimana mestinya. Kemudian untuk pengembangannya sendiri bisa dilaksanakan dari warganya sendiri, jadi mungkin bisa meningkatkan kualitas dari produk itu sendiri maupun upaya peningkatan kesejahteraannya masyarakat sendiri. Terus ini untuk yang terakhir Ibu ya, harapan Ibu ke depannya setelah ada program ini, mungkin Ibu berharap ada perubahan atau semacamnya? Iya, pasti Mbak, kalau itu
kita selalu berharap selalu ada perubahan yang jelas, perubahan yang lebih baik ke depannya ya. Apalagi dengan bantuan seperti ini, semoga dari Desa Gunggang sendiri bisa lebih berkembang secara perekonomian maupun yang lainnya. Dari Unmer sendiri, semoga ini tidak menjadi pertama dan terakhir kalinya ya. Kita akan senang hati kalau menerima program baru. Kalau begitu terima kasih untuk waktunya Bu. Saya mohon pamit dulu. Perkenalkan, nama saya Alif dari salah satu anggota PHP 2D 2020 dari Fakultas Pertanian Universitas Merdeka Madiun. Mohon maaf, saya dengan Bapak siapa? Nama saya Angga. Dari ketua. Ya, kebetulan saya ketua Karang Taruna Desa Gunggang. Kalau boleh tahu, apa kegiatan sehari-hari dalam kegiatan Karang Taruna di Desa Gunggang? Ya, di masa pandemi ini kegiatan Karang Taruna Desa Gunggang masih sedikit pasif. Akan tetapi teman-teman di wilayah maupun di desa lebih pada pemberdayaan di wilayah masing-masing. Jadi walaupun pasif di kegiatan seperti event tahunan, tapi Karang Taruna Desa maupun Karang Taruna wilayah dukuh-dukuh tetap berkarya dengan pemberdayaan yang ada di wilayahnya masing-masing. Dari hasil survei kemarin di Desa Gunggang ternyata terdapat banyak labu siam. Sama ini labu siam tersebut dibuat apa atau cuman dijual biasa? Betul sekali bahwasanya Desa Gunggang merupakan salah satu penghasil labu siam yang besar di Kabupaten Magetan. Sampai saat ini perhatian tentang labu siam masih sangat kurang sekali. Terbukti dengan harga labu siam di tingkat petani labu siam itu masih sangat memprihatinkan. Bahkan di momen-momen tertentu harga per kilo itu hanya berkisar antara Rp500 sampai Rp1.000 per kilo. Seperti itu. Jadi sebelumnya labu siam belum pernah dibuat jadi keripik? Belum pernah. Apakah di Desa Gunggang ini sudah pernah memproduksi sebuah keripik juga tapi bukan labu siam? Sebenarnya embrio keripik, terutama kuliner keripik di Desa Gunggang, embrionya sudah sangat banyak sekali. Baik itu keripik sayur maupun keripik jamur, bahkan juga sudah ada yang go ke kabupaten-kabupaten yang lain. Ada keripik jamur, ada keripik sayur, ada keripik begagan, ada keripik seledri, dan keripik-keripik sayur yang lain. Akan tetapi kendalanya masih cukup banyak sekali. Di antaranya kurangnya pengawalan atau kurangnya pengawalan dari teman-teman, khususnya teman-teman Karang Taruna mungkin, dan juga dari pemerintah, bahwa untuk penjualan, untuk marketing keripik-keripik ini masih sangat susah. Tapi saya punya keyakinan dengan teman-teman kalau seandainya pun ini dikawal dengan baik, diasuh dengan baik, dikelola dengan baik, insya Allah juga akan bisa menambah perekonomian masyarakat. Saya ucapkan apresiasi yang sangat besar khususnya untuk teman-teman mahasiswa dari Unmer dan juga jajaran rektor, dekan yang sudah beberapa kali silaturahmi di Desa Gunggang, melihat sebuah potensi yang luar biasa, dan tidak hanya dilihat, ternyata langsung dieksekusi, difasilitasi dan dikawal. Apresiasi yang luar biasa sekali, bahwasanya ini merupakan mimpi dari masyarakat Desa Gunggang. Saya mewakili masyarakat, baik itu unsur pemuda maupun unsur masyarakat lapisan bawah, bahwa benar sekali adanya labu siam itu sementara ini hanya mampu mengcover kebutuhan bumbu, membantu kebutuhan bumbu ibu-ibu di dapur. Dan insya Allah saya punya keyakinan di bawah pengawasan dan juga arahan dari Universitas Merdeka Madiun dan juga teman-teman mahasiswa, saya punya keyakinan bahwasanya produk ini akan bisa diterima di masyarakat. Keripik labu siam selain nilai gizinya juga bagus, manfaatnya juga bagus,
harganya juga ekonomis, insya Allah ini pasti akan bisa diterima masyarakat. Jadi tanggapannya dari anggota Karang Taruna dan ibu-ibu dengan adanya kegiatan ini sangat senang ya? Sangat senang sekali dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk teman-teman dari Unmer Madiun. Iya. Sebelumnya apakah juga ada kegiatan seperti ini di Desa Gongang? Ada apa itu program-program yang seperti ini? Sebelum kegiatan PHP 2D, kegiatan-kegiatan sebelum pandemi corona di Desa Gongang yang melibatkan universitas itu baru sebatas KKN. Namun saya mengapresiasi sekali, ternyata ada program-program yang lebih spektakuler daripada KKN, yang insya Allah Desa Gongang siap untuk memfasilitasi. Saya sebagai Ketua Karang Taruna Desa Gongang yang insya Allah juga sedikit memahami tentang potensi-potensi yang ada di Desa Gongang. Kita punya 6 dukuh dengan potensi yang berbeda, yang insya Allah kalau itu dikawal dengan baik, ini merupakan aset yang luar biasa, aset yang bisa untuk menambah, memperbaiki ekonomi masyarakat. Jadi harapannya sangat besar sekali. Bahkan kalau ini merupakan awal dan juga bukan merupakan akhir, ya. Harus dilanjut lagi nanti dengan program-program yang lebih baik. Harapannya kami masyarakat Desa Gongang, saya mewakili unsur pemuda, mewakili masyarakat Desa Gongang, menaruh harapan yang sangat besar sekali kepada Universitas Merdeka Madiun untuk mengawal program PHP 2D ini bisa sampai finish. Jadi tidak hanya kita bisa memproduksi, tapi kita bisa packing, kita bisa urus perizinannya dengan baik. Bahkan tadi arahan dari Bapak Rektor, kita bisa mematenkan. Karena kemarin saya juga sudah berkomunikasi dengan pihak pemerintah di kabupaten menginformasikan bahwa program ini Pak masuk kita dapat dari Unmer, dan kita ngomong tentang labu siam. Ternyata produk keripik labu siam yang original, yang bentuknya asli, wujudnya asli labu siam, insya Allah baru akan diproduksi secara massal di Desa Gongang, dan itu di bawah pengawasan, pengawalan, pembinaan dari Universitas Merdeka Madiun. Insya Allah ini akan membanggakan, mengharumkan nama Desa Gongang, dan juga menjadi sebuah kebanggaan untuk adik-adik dari Universitas Merdeka Madiun dan juga sivitas akademikanya. Itu harapannya. Terima kasih atas wawancaranya kepada Ketua Karang Taruna Mas Angga. Siap. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan kegiatan PHP 2D yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Merdeka Madiun di Desa Gongang, yaitu pemberdayaan masyarakat dengan pengelolaan atau pengolahan produk-produk lokal, yang pada saat ini adalah mengolah labu siam menjadi keripik dengan nilai tinggi. Saya ucapkan terima kasih dan setinggi-tingginya kepada tim yang telah berhasil memberikan kepercayaan kepada masyarakat dan juga kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi bahwa proposal yang ditulis mendapatkan kepercayaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oleh karena itu, saya berharap bahwa program kegiatan PHP 2D ini bisa ditindaklanjuti kembali dengan program yang lain di desa yang sama dan atau program-program yang baru untuk desa-desa yang lain. Oleh karena itu saya berharap motivasi semangat yang tinggi yang dilakukan oleh teman-teman ini bisa jadikan suri teladan untuk teman-teman mahasiswa yang lain. Selanjutnya saya berharap kepada masyarakat, mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa Fakultas Pertanian ini benar-benar memberikan manfaat yang luar biasa, utamanya dalam upaya meningkatkan pendapatan atau perekonomian masyarakat itu sendiri.
Selanjutnya saya selaku pimpinan perguruan tinggi Universitas Merdeka Madiun menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pimpinan pemerintah daerah Kabupaten Magetan, dalam ini adalah di kelurahan atau di desa Enggunggang, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan, atas kerjasama yang baik dan juga masyarakatnya sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan maksimal. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih yang setingginya kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Kebudayaan yang telah memberikan kepercayaan dengan pendanaan kegiatan PHB 2D tahun 2020 kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian Merdeka Madiun yang pada tahun 2020 ini telah melaksanakan dengan kegiatan dengan baik. Untuk itu kami juga ucapkan terima kasih kepada para pembimbing dan pengarah dalam pelaksanaan kegiatan PHB 2D ini. Selanjutnya kami berharap bahwa tahun depan bisa ditingkatkan lebih dibanding dengan hari ini. Saya kira terpenting adalah bagaimana mahasiswa punya kesempatan untuk belajar, meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan utamanya pembentukan pada karakter dirinya sendiri. Itu yang kami bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Jadi kesan dan pesan dengan adanya bantuan program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa PHB 2D dengan judul pengembangan aneka keripik dalam upaya peningkatan kesejahteraan Desa Gunggang, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan. Tentu saya sebagai Dekan Fakultas Pertanian yang pertama sangat apresiasi sekali dan sangat berbangga sekali kepada adik-adik mahasiswa yang telah berhasil memenangkan program ini. Dan untuk kesan terhadap masyarakat, saya kira tampak pada kunjungan kemarin pada objek atau sasaran masyarakat desa, yang mana terlihat semuanya pada antusias di dalam menerima kita, ya. Terlihat adanya perwakilan dari Ibu Kepala Desa Gunggang, ya, dan juga para masyarakat yang hadir itu sangat antusias dan sangat senang sekali menerima kita. Nah, tentu saja alat ini harapannya dengan adanya bantuan program PHB 2D ini dan juga penyerahan alat berupa alat vakum kemarin, harapannya tentu mudah-mudahan alat itu dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pengembangan aneka keripik, ya, terutama untuk keripik labu, ya, keripik labu. Nah, untuk itu tentu saja harapannya dengan adanya alat tersebut akan menambah kegiatan para warga, juga mungkin untuk bapak-bapaknya untuk lebih giat lagi di lapangan dalam rangka budidaya labunya, ya. Kemudian untuk ibu-ibu barangkali yang melaksanakan pembuatan keripik, tentu hal ini akan menambahkan kegiatan-kegiatan di rumah, ya, terutama di dalam kondisi pandemi COVID-19. Dengan demikian di rumah bisa meningkatkan pekerjaan yang dapat dilakukan di rumah,
sekaligus dapat menambah pendapatan keluarga warga Desa Gonggang. Nah, untuk harapan-harapan dan nasihat untuk adik-adik mahasiswa, tentu saja ini sudah merupakan usaha yang luar biasa. Untuk itu bagi mahasiswa-mahasiswa yang sudah senior, ini tentu merupakan suatu pengalaman yang luar biasa, yang mana nanti bisa digunakan untuk mengembangkan diri di selanjutnya, dan juga untuk mendapatkan sertifikat-sertifikat pendampingnya, dan juga memotivasi untuk pengembangan diri berikutnya. Sedangkan untuk teman-teman mahasiswa yang masih semester bawah, ini luar biasa, masih banyak kesempatan adik-adik nanti untuk mengembangkan diri di program-program pengabdian masyarakat semacam ini ya. Ini supaya ditingkatkan. Kemudian juga untuk pengembangan di program ini mungkin tentu perlu ditingkatkan mengenai inovasi-inovasinya untuk penyempurnaan yang sudah dilakukan selama ini. Contohnya misalnya yang masih terlihat tadinya mengerjakan memotong bahan itu masih manual, nah itu mungkin bisa ditingkatkan dengan alat yang sederhana, sehingga mungkin kualitas dari potongan itu bisa lebih seragam, lebih indah dilihat, itu lebih bisa dijual, mungkin juga pengemasan dan sebagainya. Untuk program selanjutnya saya kira sangat luar biasa, nanti bisa dikembangkan lebih lanjut. Itu yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Mungkin masih ada yang ingin ditanyakan? Oke, cukup. Terima kasih. Sekali lagi tetap semangat, tetap menjaga protokol kesehatan baik di lapangan maupun di mana saja. Ini harapan kita, mudah-mudahan nanti silaturahmi dengan warga ini selalu bisa dikembangkan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.